aku akan ingat kepadamu. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah engkau dan janganlah engkau kufur. Nikmat akan terasa apabila nikmat tersebut telah hilang. Kesehatan akan terasa apabila kita merasa sakit. Kesempatan akan terasa apabila kita sedang sibuk. Kehidupan akan terasa begitu nikmat apabila kita telah mati. Karena di saat kita telah mati, disitulah kita berjerit-jerit akan meminta kembali dihidupkan. Robbana absorna wasamina farjina na'mal sholihan. Ya Tuhan, ya Allah, kami telah melihatnya dan kami telah mendengarnya. Maka kembalikanlah kami dan kami akan mengerjakan amal soleh. Dan kami akan bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ada sebuah kisah. Ada tiga orang pemuda. Pemuda pertama memiliki penyakit kusta, yaitu penyakit kulit yang sehingga dengan penyakit tersebut kulit tersebut bisa menjadi bangkai, bau, rusak. Sedangkan pemuda kedua memiliki penyakit botak, yang karena dengan penyakit botak tersebutlah pemuda apabila dilihat merasa jengkel apabila melihatnya, merasa kesal apabila dilihat. Sedangkan pemuda ketiga memiliki penyakit buta. Lalu Allah mengutus satu malaikat kepada tiga pemuda tersebut. Ketika malaikat kepada pemuda pertama berkata, "Apa yang engkau inginkan?" Lalu pemuda tersebut berkata, "Aku ingin sembuh dari penyakit kustaku dan aku ingin sepasang ekor unta." Lalu sang malaikat pun mendoakan kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkanlah penyakit pemuda tersebut." Lalu seketika penyakit pemuda tersebut sembuh dan malaikat tersebut memberikan sepasang unta. Lalu datanglah malaikat tersebut kepada pemuda yang kedua lalu berkata, "Wahai pemuda, apa yang engkau inginkan?" Lalu sang pemuda kedua berkata, "Aku hanya ingin sembuh dari penyakitku dan aku ingin diberikan sepasang sapi." Lalu malaikat kembali berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah penyakit pemuda tersebut." Dan seketika rambut tumbuh di kepala pemuda tersebut yang lebat dan indah, dan diberikanlah sepasang ekor sapi. Lalu sang malaikat kembali kepada pemuda yang ketiga dan berkata, "Wahai pemuda, apa yang engkau inginkan?" "Aku hanya ingin diberikan penglihatan yang baik agar aku dapat melihat betapa banyak nikmat Allah yang berikan kepadaku, dan dengan penglihatan tersebutlah aku dapat membaca Al-Quran. Dan berikanlah aku sepasang ekor kambing." Lalu malaikat kembali berdoa dan dikabulkanlah. Seketika penglihatan pemuda tersebut menjadi baik dan diberikanlah sepasang ekor kambing. Setelah berbulan-bulan, Allah kembali mengutus malaikat tersebut kepada ketiga pemuda. Saat malaikat datang kepada pemuda yang pertama, maka malaikat berkata, "Ia menyamar sebagai orang yang memiliki penyakit kusta, dan ia datang untuk meminta seekor unta kepada sang pemuda. Wahai pemuda, berikanlah aku seekor untamu. Aku memohon kepadamu karena aku memiliki penyakit kusta." Lalu pemuda menolak, "Tidak boleh. Ini semua hasil dari jerih payahku. Semua ini karena usahaku dan karena ilmuku." Lalu sang malaikat berkata, "Bukankah engkau dulu memiliki penyakit kusta dan miskin seperti diriku ini?" Lalu sang pemuda berkata, "Aku tidak pernah memiliki penyakit kusta dan semua ini karena usahaku. Semua unta yang ada di bukit ini, yang ada di ladang ini adalah milikku, dan karena usahaku pula lah." Lalu malaikat pergi. Seketika satu persatu
dari tangannya, kakinya, hingga ia pun meninggal pada. Wahai pemuda, bisakah engkau memberikanku 1 ekor sapimu? Lalu sang pemuda berkata, tidak boleh. Semua ini karena usahaku dan karena ilmuku. Kau tidak punya hak untuk memintanya. Lalu sang malaikat berkata, bukankah engkau botak sepertiku dahulu? Lalu sang pemuda berkata, aku tidak pernah botak. Rambutku ini selalu bagus, selalu indah. Karena aku selalu merawatnya. Dan semua sapi yang ada di ladang ini, yang ada di gunung ini adalah milikku. Lalu malaikat tersebut pun pergi. Satu persatu sapi pemuda tersebut mati. Satu persatu rambutnya mulai rontok karena gatal. Dia terus menggaruk hingga dia meninggal karena saking gatalnya yang ada pada kepalanya. Lalu sang malaikat kembali kepada pemuda yang ketiga dan berkata, wahai pemuda, bisakah engkau memberikanku 1 ekor kambingmu saja? Lalu pemuda kembali berkata, jangankan 1, ambillah setengah dari yang kumiliki, karena engkau adalah orang buta yang membutuhkan, dan aku adalah orang buta yang dahulu diberikan rahmat Allah, sehingga aku dapat memberikanmu setengah dari milikku. Lalu malaikat kembali berkata, bagaimana caramu untuk mensyukuri nikmat Allah? Lalu sang pemuda kembali berkata, caraku untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan memberikan setengah ini kepadamu. Lalu malaikat kembali kepada wujud aslinya, yaitu sebagai malaikat, dan berkata, sesungguhnya Allah datang untuk mengetesmu, untuk mengujimu, apakah engkau termasuk hamba-hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Di saat yang bersamaan, sang malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, perindahlah korban dan perbanyaklah rezekinya. Lalu seketika